Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melati. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, program studi S1 Keperawatan Non-Reguler semester 7. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan informasi dan edukasi mengenai penyakit diare pada anak, di mana saya akan memberikan pendidikan kesehatan sekaligus. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai diare, kita harus tahu lebih dahulu apa sih itu penyakit diare. Mungkin kata-kata diare atau nama penyakit diare sudah tidak asing lagi kita dengar ya teman-teman ya. Diare adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan tinja yang lebih cair. Sebagian besar diare pada anak balita disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian penyebab lainnya adalah infeksi bakteri dan parasit. Kondisi yang menjadi pemicu utama diare pada anak akibat infeksi ini adalah kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk. Selain karena infeksi diare pada anak, juga bisa disebabkan oleh alergi, keracunan makanan, gangguan penyerapan makanan, dan efek samping obat yang digunakan. Kemudian gejala pada anak. Setelah kita mengetahui penyebab daripada diare, kita juga harus mengetahui gejala yang terjadi kepada anak jika anak tersebut mengalami diare. Selain lebih sering BAB dan mencret, diare bisa disertai dengan perut kembung, mual, muntah, lemas, demam. Biasanya akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Selain itu juga tubuh akan kehilangan cairan dan elektrolit dengan sangat cepat. Kemudian kita memasuki tanda-tanda dehidrasi pada anak. Diare kepada anak akan terlihat secara signifikan atau terlihat sangat jelas perbedaannya. 1. Anak tampak lemas dan pucat. 2. Mata cekung. 3. Anak sering kehausan. 4. Mulut dan bibir kering. Yang kelima, anak tidak bersemangat. Bisa kita lihat langsung atau bisa kita observasi langsung pada anak yang mengalami diare, maka anak tersebut akan hilangnya motivasi untuk bermain biasanya, maka anak akan tidak lebih murung seperti itu. Kemudian jumlah urin sedikit dan warna urin pekat kuning kecoklatan. Kemudian anak sering mengantuk. Pada tanda-tanda gejala diare yang terjadi kepada anak. Kemudian jika kita menemui kasus seperti itu di keluarga ataupun di masyarakat, ataupun kita temukan pada orang-orang terdekat kita seperti keluarga, anak, dan lain sebagainya, cara mengatasi diare di rumah dengan 1. Jika anak usia di bawah 6 bulan, maka kita akan berikan ASI atau susu formula saat anak mengalami mual atau muntah ataupun diare. Kemudian jika anak sudah lebih dari 6 bulan usianya, maka kita akan berikan anak minuman hidrasi, misalnya Oralin. Kemudian yang ketiga adalah berikan makanan yang bertekstur lembut dan mudah dicerna. Kemudian yang keempat, jangan memberi anak jus, buah, atau soda yang dapat memperparah kondisi diare. Kemudian saya akan memberikan pendidikan kesehatan diare kepada anak agar menambah wawasan dan pengetahuan kita semua mengenai tindakan apa yang bisa kita lakukan jika keluarga kita atau orang-orang terdekat kita mengalami penyakit diare. Yang pertama, itu menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumber air minum. Pastikan minum dan makanan yang dikonsumsi bersih dan matang. Yang kedua adalah ajarkan anak untuk membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian setelah buang air besar dan buang air kecil, dan setelah memegang benda-benda kotor. Kemudian yang ketiga adalah memberikan ASI pada anak usia di bawah 2 tahun untuk meningkatkan imunitas atau untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh, agar anak tersebut tidak mudah terserang
oleh virus, bakteri, dan parasit lainnya sehingga menyebabkan diare atau penyakit lain. Kemudian yang keempat adalah memberikan anak vaksin rotavirus. Yang kelima, memberikan makanan sehat dan bergizi, ini sangat penting. Kemudian, jika tanda-tanda diare semakin parah, ajak anak untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.